Setelah menyusun daftar nama, baru buat janji ketemuan. Nah, perkara janji ketemuan ini ada dua zaman sekarang ya. Ada ketemuan janji online, ada ketemuan janji offline. Kalau zaman dulu 10 tahun lalu saya nggak ada zaman online, jadi saya janjian ketemuan secara offline. Nah, dulu waktu zaman offline dulu tuh saya kalau prospek orang, saya telepon. Nah, ini sedikit agak detail saya jelasin. Begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita nelpon teman kita, nanya kabar, gimana lo sehat, baik kagak, percaya deh sama saya. Kalau tiba-tiba Anda nelpon teman nanya kabar, dan kemudian Anda baik banget gaya ngomongnya, itu teman Anda udah curiga kalau Anda mau ngajak MLM atau asuransi. Jadi Anda nggak usah nutup-nutupin gitu. Dulu saya kalau nelfon teman gitu, gimana sehat lo? Gue punya bisnis deh, langsung aja saya tembak. Apaan? MLM ya? Kagak, kalau MLM gue juga males. Apaan? Asuransi? Kagak, asuransi gue kagak ngerti. Yang bisnis apaan? Bisnis yang rasanya susah lo tolak. Tuh, saya kalau ngajak temen tuh begitu tuh. Bisnis yang rasanya itu susah bakalan lo tolak. Percaya sama gue? Nah, kalau kita ngomongnya kayak begitu, kira-kira teman kita penasaran nggak Bapak Ibu? Pasti penasaran. Kalau dia penasaran, apa yang terjadi? Kita pasti bisa ketemuan tuh sama teman kita. Gitu. Jadi kita nggak down di HP. Begitu nelfon teman, gimana kabar lo? Sehat? Sehat. Eh, ngomong gue mau ngajak bisnis nih. Siapa MLM ya? Eh, iya sih. Nggak ada gue MLM. Nggak. Ya, teman aja dulu. Nggak males lah. Kalau ngomongin MLM males lah. Ya, lu mau gitu. Nah, down langsung Anda. Gitu. Pokoknya tugas Anda dengan nyusun data lama, telepon teman kalau offline ya. Saya ajarin offline dulu nih. Nah, kalau offline adalah Anda bikin dia penasaran. Caranya begitu, bikin penasaran dengan cara MLM. Bukan, kalau MLM gue malas. Bilang aja begitu. Asuransi ya? Gue gak ngerti. Pokoknya kita ketemu aja dulu. Emang bisnis apa sih? Bisnis yang lo susah tolak. Nah, kalau udah begitu dia pasti penasaran bisnis apa sih. Langsung Anda sodorin waktu sama dia. Gue kebetulan belaga sibuk ya. Dulu saya jam bisnis ini nganggur sambil ngenek tuh ya. Tapi saya belaga sibuk kalau mau ketemu sama orang. Saya yang langsung bilang, gue kebetulan gue ada waktu Senin atau Selasa nih. Ya. Kalau yang lain gue rada sibuk. Lu bisanya Senin sampai Selasa. Nah saya tembak begitu. Ya berarti teman kita akan bilang kalau nggak Senin nih Selasa. Jangan kita bilangnya, gue ada waktu sih kapan aja nih. Lu kapan bisanya? Ntar teman kita bilangnya kapan-kapan. Nah, jadi kalau udah kapan-kapan, kapan ketemunya? Kan begitu. Nah, jadi sodorin dua waktu, janjian ketemu. Nah, ini penting juga, kalau bisa ketemu jangan di rumahnya. Jadi saya prospek orang, kalau offline itu saya nggak pernah mau ketemu di rumahnya, dari zaman saya susah. Kenapa? Saya ngerasa begini, kalau kita bisnis, itu yang benar tuh sejajar gitu. Ya. Nah, kalau kita ke rumah teman, dia di atas kita di bawah. Jadi kesannya kita mau mau ada perlunya banget gitu. Nah, jadi kita udah kalah set nih, ya. Orang main rata-rata orang zaman dulu main MLM tuh begitu tuh. Sampai sekarang juga banyak yang begitu, yang datangin rumah temen nih. Saya sih kecuali di daerah ya, maksudnya yang pelosok-pelosok gitu ya, yang kagak ada kafe, ya itu terserah deh. Tapi kalau ibaratnya kota besar, Jakarta, Bekasi, pokoknya seluruh Indonesia yang kota besar, yang ada tempat buat nongkrong, ya saya lebih suka ngajak dia keluar. Kenapa? Ya minimal saya traktir kopi deh, 5.000 perak. Nah kalau dia negatif kan nggak nyerang kita. Lah kita baru traktir ngopi, masa dia negatif nyerang? Kan kurang ajar, betul nggak? Nah, itu inian saya tuh, pikiran saya. Jadi saya tidak pernah prospek orang tuh datang ke rumahnya. Karena kalau ke rumahnya dia negatif dikit lah, dia ngoceh, aja segala macam, ya kita diem aja kayak ayam nelen karet. Ya ayam nelen karet kan diem aja. Kenapa kita nggak bisa ngapa-ngapain? Lah kita di rumah dia, kerajaan dia. Kopi dia yang nyuguhin, kita minum kopinya, gitu. Jadi
Saya lebih suka kita ketemu di tengah-tengah. Kalau ketemu di tengah-tengah, ya kita sejajar deh tuh. Yang lebih bagus lagi, ya kita telepon teman-teman datang ke rumah kita. Ah, kita yang di atas itu menang deh tuh. Gitu sekalian. Ya. Nah, jadi yang pertama buat janji ketemuan di tengah. Ya, lalu kemudian presentasi. Nah, langkah ketiga tuh ya. Langkah ketiganya adalah buat janji, kemudian presentasi. Ketika waktu sudah sepakat. Nah, kalau Anda, gimana kalau Anda nggak bisa presentasi? Bang Imo, saya kagak bisa presentasi, saya nggak bisa ngomong. Saya baru gabung. Anda undang upline Anda. Bawa leader Anda, cuman jangan banyak-banyak, atuh aja. Anda perseorang satu, ngajak leadernya dua. Ya sama aja orang itu dikerubutin. Orang udah nggak nyaman kalau dikerubutin. Jadi maksimal Anda bawa leader Anda satu orang. Nah, misalkan udah ketemuan, duduk satu tempat, ya, apa di Indomaret kan banyak tuh kopi-kopinya. Nah, Anda dudukin situ. Sebelum diajak ngobrol, kenalin dulu. Ngenalin ya jangan dibalik. Jadi Anda kenalin ke teman Anda. Nih, kebetulan ada kawan gue, diangkat tuh, leader Anda diangkat. Jangan dijatuhin. Kalau leader Anda dijatuhin tuh begini. Nih plan, ini kawan gue, lu terangin dah kawan gue. Nah, itu namanya Anda ngejatuhin leader Anda. Yang benar adalah Anda menceritakan leader Anda kepada teman Anda. Nih men, nih bro, ini ada kawan gue yang bisa, yang nerangin bisnis ini, kebetulan gue baru. Nah, gue ajak kawan gue ini, dia jalan bisnis ini juga, dia punya kerjaan utama, tapi hari ini dia jalan bisnis ini. Ya dia ngajak gue nih. Nah, kebetulan dia udah ada hasil. Nah, namanya ini latar belakangnya deh. Nah, sekarang lu dengerin deh ya. Jadi dikenalin leader Anda yang diceritakan kepada calon prospek, agar calon prospek ini mau dengerin apa kata leader Anda. Nah, Anda sikapnya yang ngangguk aja, senyum, ngangguk, tuh, gini aja. Ngelihat teman Anda, ngelihat leader Anda, gitu aja. Pokoknya senyum, ngangguk. Begitu aja kerjanya. Gampang kan nih bisnis? Leader Anda yang cerita. Jangan Anda sikapnya kayak orang belum gabung. Jadi di tengah-tengah presentasi Anda tanya, udah ribet dah tuh. Kalau Anda tanya di tengah calon prospek Anda kepada leader Anda gitu ya, ya udah, teman Anda belum tentu join dan mungkin nggak akan join. Lu dalam arti dia, lu bagaimana sih? Lu yang ngajak gue, lu yang nanya mulu kagak ngerti. Nah, Anda harus punya postur namanya tuh. Ya posturnya ya begitu. Posturnya ya kalau Anda belum bisa jelasin ya posturnya Anda senyum, ngangguk-ngangguk, belaga ngerti. Entar kan lama-lama belaga lama-lama jadi ngerti beneran, betul nggak? Ya. Nah, itu kalau pertemuan offline. Jadi penting untuk bertemu di tengah dan bersama leader. Kalau Anda sudah bisa jelasin sendiri, ya udah nggak usah ajak leader Anda, presentasi aja sendiri. Gitu. Ya. Nah, kalau pertemuan online gimana? Misalkan acara Zoom nasional nih, tiap hari kan ngadain presentasi. Nah, Anda tinggal telepon. Saya sih lebih suka telepon ya. Kalau telepon tuh spiritnya masuk gitu. Apa namanya, semangat kita tuh kena ke dia, ke teman kita, namanya bahasa dia denger gitu kan. Kalau ngetik kan cuman dia baca gitu, dan kita nggak tahu suasana hatinya dia pada saat baca. Jadi tetap buat janjinya itu telepon dulu. Bos, gua ada bisnisnya pokoknya keren nih, ini bisnis zaman now nih ya. Emang kagak, kalau emang kita keliling-keliling jualan, pokoknya ini lu dengerin aja dulu. Nah, karena ini zaman now, udah model online nih, ada bisnisnya online nih, presentasi bisnisnya. Gue ada presentasi jam sekian. Nah, hari ini sama besok ada waktu. Lu kira-kira, nah balik lagi tetap sama. Kasih dua waktu. Nah, kalau bisa, lu bisa nyari Senin sampai Selasa nih, jam 7 malam. Ya udah Selasa deh. Ya udah luangin waktu ya Selasa, ntar gue kirim linknya. Nah, begitu Anda kirim linknya, besoknya misalkan hari Selasanya, nah setengah 7 Anda telepon lagi. Anda WA atau WA Bro, jangan lupa gitu. Ntar 10 menit sebelum acara telepon lagi kalau bisa, masuk sekarang ini yang ngejelasin nih orang hebat nih.
gitu. Nah, Anda juga masuk, jangan Anda nggak ngeklik linknya, nanti kan dia ngintip tuh, mana yang ngajak gue, kalau yang ngajak Anda kan tidur aja ya kagak bisa. Gitu. Jadi seperti itu kalau cara online. Jadi bisnis ini sebenarnya simple gitu. Yang ribet kadang-kadang kita sendiri yang bikin ribet. Ya, kalau online udah ada leader Anda yang nerangin, media udah ada, tinggal ngundang-ngundangin aja, tinggal belajar cara ngundang, ya belajar yang praktis ya kayak tadi. Anda apa namanya, oh, awasin terus gitu sampai memastikan dia masuk ke dalam pertemuan, baik di online tadi ya. Kalau offline ya sampai Anda ketemu. Nah, ingat ya, ikhtiar maksimal Anda dalam bisnis ini adalah ngundang orang ke pertemuan atau di Zoom online atau di offline, atau Anda teman Anda mendengarkan presentasi Anda. Itulah ikhtiar maksimal yang bisa Anda lakukan buat teman Anda. Selanjutnya, langkah keempat tinggal follow up. Ya. Dan follow up nggak usah sering-sering, sekali udah cukup. Sebenarnya orang tuh kelihatan. Kita ajak ke Zoom. Nah, kita kalau seandainya dia tertarik, sebetulnya udah kelihatan juga di situ. Kita ajak ketemuan bareng upline, offline. Kalau dia udah tertarik, mukanya juga kelihatan. Gitu. Kan bisnis ini bisnis raut muka, Bapak Ibu. Namanya kita orang ketemu orang, ya bukan orang ketemu tiang listrik. Gitu. Nah, ya dulu saya ngebatin gini. Ya saya aja ya di prospek sama diri saya dulu, muka saya nih 5 watt nih. Waktu belum kenal nih bisnis, waktu baru pertama mau dipresentasi deh. Ya, muka saya redup aja, ya namanya orang kalau nggak punya duit kan begitu. Biar kata rajin mandi, busik mau busik, redup nggak bercahaya gitu ya, kayak lampu angkringan deh, remeng-remeng 5 watt. Nah begitu selesai di presentasi, muka saya tiba-tiba terang, kayak ketiban rezeki gitu. Padahal rezekinya belum mau diusahain kan, biar dapat belum ada gitu, baru peluang aja gitu. Tapi mukanya udah berubah, yang tadinya 5 watt jadi 1000 watt. Keren juga nih bisnis nih. Oh, nah mata saya udah mulai mendelik-delik. Nah orang kalau begitu udah pasti join. Nah saya aja besoknya langsung join, malah saya yang telepon upline saya. Ini saya mau bergabung gimana caranya? Nah, jadi saya ngebatin ke diri saya aja. Nah kalau saya tertarik bisnis ini, ekspresi muka saya berubah. Nah kalau orang tertarik bisnis ini, orang yang saya ajak, ciri-ciri dia tertarik ikut bisnis ini, ya mukanya juga berubah. Kalau raut mukanya kagak berubah, adem aja. Belum dengerin bisnis mungkin 5 watt. Setelah dengerin bisnis mungkin -5. Nah kagak usah kita tanya dah. Gimana lu mau join kagak? Nah nanti malah bikin kita sakit hati. Alasan yang keluar gitu. Nah jadi mendingan kita lihat raut muka dia aja. Itulah kenapa saya kalau follow up orang, ya paling sekali doang. Nggak mau sering-sering. Kenapa? Tanpa saya follow up tuh sebetulnya saya udah tahu nih orang mau join apa enggak gitu dari raut mukanya aja. Gitu. Ya tinggal masalahnya kalau dia punya duit langsung, dia bayar. Nah jadi saya lebih sering memfollow up orang yang raut mukanya berubah. Nah itu saya follow up. Kali dia belum punya duit hari ini, mungkin besok. Gimana? Yang kemarin bisnis tuh. Nah, jadi sekali aja. Saya juga nggak mau kepengen teman saya kagak nyaman. Banyak orang main MLM zaman dulu begitu. Orang udah kagak mau, masih diajakin juga. Masih diteleponin juga. Masih disamperin juga. Akhirnya teman kita pada kabur semua. Ya, kita lagi nongkrong, dia lewat, langsung lewatnya belok, mingser, set. Kenapa? Ada CAR lagi duduk, kabur aja mendingan, tadi ngomongin lagi. Kan begitu. Pokoknya ikhtiar maksimal Anda, ingat-ingat, undang orang ke pertemuan, selesai itu udah, bukan ditinggalin ya, udah ikhlasin dia bergabung, alhamdulillah. Dia nggak bergabung ya udah, ganti orang, balik lagi ke langkah nomor 2 kan, susun data nama. Kan Anda masih ada orang kedua, orang ketiga, orang keempat, gitu. Jadi nggak usah puyeng-puyeng. Nah, kalau Anda modelnya begitu, kecepatan Anda jadi beda. Dan akhirnya mitra Anda duplikasi.
Akhirnya jaringan jadi cepet. Makanya saya bulan pertama itu posisi tim bonus 2 juta. Bulan kedua saya udah tembus LE, ya leader entrepreneur, bonus 5 juta. Bulan ketiga saya tembus silver, income 13 juta. Kenapa? Karena saya menggunakan gigi yang berbeda, kecepatan yang berbeda. Susun daftar nama, prospek, lihat muka. Follow up sekali, ganti orang. Besok lakukan hal yang sama kepada orang yang berbeda. Dan raut muka tidak berubah, semangatnya nggak berubah gitu. Jadi istilahnya, gue berhak cerita nih bisnis ini sama lo. Nah, lu juga berhak nolak. Ayo, ayo kayak gitu tuh. Jadi kayak nantangin, lo mau nolak, ayo, jadi kagak nolak malah kan gitu. Nah, kalau kita jalan bisnis caranya begitu, udah enak aja bapak ibu sekalian. Ya, kita nggak baper, kita nggak down, gitu. Ya, nah jadi follow up cukup satu kali. Itu berlaku baik offline maupun online. Nah, yang kelima, Bapak Ibu sekalian, udah 4 tadi Yang kelima, masih ingat nggak? Yang pertama apaan? Pertama impian dan sikap. Yang kedua, susun daftar nama siapa yang mau diajak. Yang ketiga, buat janji, kemudian presentasi. Kalau Anda nggak bisa presentasi, plan yang presentasi untuk Anda, ya. Atau kalau online, kirim linknya, plan juga yang nerangin. Kan enak, yang kerja bukan Anda, pokoknya Anda ntar presentasi kalau udah punya bonus. Kalau belum punya bonus ya nggak apa-apa, bawain orang aja, bawa barang mentah, leader Anda yang jadi barang jadi, gitu. Nah, kemudian yang keempat, langkah keempat nih, follow up sekali aja, gitu. Nah, yang kelima, ikuti sistem, ikuti training, ikuti pembinaan, ya. Contohnya hari ini kan salah satu training, ya, startup lah istilahnya, memulai 5 langkah memulai bisnis ini. Nah, nanti Anda ikuti training berikutnya, ada training produk, ada training sistem, ada training kepribadian, gitu ya. Bahkan ketika Anda naik berposisi, Anda akan diundang untuk training di Rancamaya. Contoh, ketika Anda naik posisi LE, Anda ikut training di Rancamaya tuh. Nanti di trainingin sama leader-leader perusahaan yang ngadain. Nah, ikutin aja semuanya. Kenapa? Karena semakin tinggi pengetahuan Anda, semakin tinggi ilmu Anda, maka insya Allah semakin tinggi pula kemungkinan penghasilan Anda. Karena sejatinya rezeki itu berbanding lurus dengan sikap dan ilmu yang Anda miliki, Bapak Ibu sekalian.